Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat di web Pak Asep Yuyun Channel. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Pada video kali ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan berkembang biak, tujuan berkembang biak, serta macam-macam perkembangbiakan hewan. Pertama, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan berkembang biak. Berkembang biak itu ialah salah satu cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Misalkan, kucing berkembang biak anak kucing, ayam berkembang biak anak ayam. Lanjut, apa tujuan dari berkembang biak? Tujuan hewan berkembang biak antara lain agar tidak punah, mempertahankan spesies atau jenisnya, dan untuk mendapatkan keturunan. Lalu, apa saja macam-macam perkembangbiakan hewan? Hewan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Apa itu generatif? Mari kita simak. Generatif itu ialah perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina atau dihasilkan oleh ovarium, oleh sel kelamin jantan dihasilkan oleh testis. Atau dengan kata lain, perkembangbiakan generatif itu melalui perkawinan antara jantan dan betina. Terdapat 3 jenis dalam perkembangbiakan hewan generatif. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada ovovivipar, ketiga ada vivipar. Apa yang dimaksud dengan ovipar? Ovipar itu nama lain dari bertelur. Pengertiannya, perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya yang harus diarami sampai menetas. Ciri-ciri hewannya tidak mengalami masa mengandung, umumnya tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, tubuhnya ditumbuhi bulu, dan tidak berdaun telinga. Contoh hewannya yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ikan, burung, dan katak amfibi, ayam, burung, penyu. Contoh proses perkembangbiakannya ini ada gambar katak. Katak dewasa yang mengeluarkan telur, telurnya menjadi berudu, berudu menjadi berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, menjadi katak muda, katak dewasa, dan katak dewasa berkembang biak dengan cara mengeluarkan telur. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ovovivipar? Ovovivipar itu nama lain dari bertelur melahirkan. Pengertiannya, perkembangbiakan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tahapannya meliputi embrio berkembang dalam telur di tubuh induknya sampai menetas. Kemudian hewan baru keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewannya apa saja? Yang pertama, telur menetas di dalam tubuh induknya. Anak dikeluarkan dengan cara melahirkan beserta cangkang telurnya. Cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Contoh hewannya, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Proses perkembangbiakannya diawali dengan bertelurnya hewan betina dalam tubuh, lalu telur tersebut akan dibuahi sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan atau pembuahan, lalu menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur atau kehamilan. Lalu embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh betina.
Setelah menetas, calon bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Lalu cangkang telurnya kemana? Sama dikeluarkan juga, ya. Jenis perkembangbiakan generatif yang ketiga, vivipar. Vivipar itu nama lainnya ialah melahirkan. Pengertiannya, perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewannya apa aja? Mengalami masa mengandung, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, tubuh ditumbuhi rambut, dan berdaun telinga. Contoh hewannya, hewan yang berkembang biak secara vivipar antara lain kucing, singa, sapi, kambing, kerbau, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya. Ini merupakan contoh proses perkembangbiakan pada kucing, ya. Jadi kucing itu hamil selama 59 sampai 70 hari. Rata-rata 63 sampai 65 hari. Ya, kalau manusia kan hamil selama 9 bulan. Sedangkan kucing itu kurang lebih 9 minggu. Kucing itu mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Akan tetapi, kucing memiliki siklus reproduksi yang berbeda dengan hewan lain maupun manusia. Misalnya anjing, siklus reproduksi yang rutin dan spontan dalam hal pelepasan sel terus dari induk. Dalam bahasa kedokteran sering disebut ovulasi. Sedangkan siklus reproduksi kucing tidak berlangsung teratur dalam periode tertentu. Tahap birahi atau minta kawinnya itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah lama matahari bersinar dalam satu hari, ya. Oke, kita lanjut ke perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Vegetatif, perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Ada 3 jenis dari perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Tunas. Tunas itu berkembang biaknya dengan cara pada hewan saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Organisme baru adalah klon dan secara genetik identik dengan organisme induk. Sebuah organisme atau makhluk hidup baru tumbuh dari hasil atau kuncup pada orang tua. Contoh hewannya hidra, ya, Coelenterata, dan Porifera. Hidra yang pertama, hewan apa itu hidra? Hidra itu adalah genus dari hewan air tawar kecil. Hidra juga merupakan hewan pemangsa yang termasuk dalam filum Cynidrea dan kelas Hydrozoa. Hidra yang banyak ditemukan di air tawar yang bersih tropis dan tidak tercemar. Hidra termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Panjangnya kira-kira 10 mm. Hidra hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Cara berkembang biaknya yang pertama, ya, hidra itu bertunas, tumbuhnya kuncup, selanjutnya tentikles dan mulut pada hidra mulai berkembang. Setelah mulainya ada tentikles dan mulut hidra, dimulai proses pemisahan tunas dari hidra dewasa. Umumnya tunas atau organisme baru lebih kecil dari hidra dewasa. Kemudian pada langkah terakhir tunas terputus dari induknya atau hidra dewasa yang umumnya berukuran 3/5 dari ukuran induknya. Ini merupakan contoh hidra, ya. Jadi pertama dia muncul dari induknya, tunasnya, lama-kelamaan dia akan semakin membesar, besar, dan ketika sudah cukup untuk bisa mandiri, dia melepaskan diri dari induknya seperti ini. Oke. Tuh. Ada Porifera. Kalau Porifera adalah
spon atau hewan multiseluler seperti hidra. Pada umumnya semua Porifera merupakan spesies makhluk air yang hidup di laut dengan kedalaman 8.000 meter dan tidak bisa berpindah tempat. Walaupun ada juga Porifera yang hidup di air tawar. Porifera itu adalah hewan yang memiliki banyak pori pada tubuhnya, sehingga air dapat melewatinya. Tubuh Porifera terdiri dari mesosil yang diapit dua lapisan tipis, sel yang tidak memiliki tugas khusus, dan kelebihannya dapat menjadi tipe sel lain serta dapat berpindah antara sel utama dan mesosil. Hewan yang tergolong dalam hewan tingkat rendah ini berkembang biak juga dengan cara bertunas. Ya. Di gambarnya, jadi tunasnya seperti ini muncul, nanti akan masuk ke sini, nanti dia akan ada muncul tunas baru berterbangan dan akan menjadi Porifera baru. Ya. Kita lanjut ke yang ketiga, Coelenterata. Coelenterata juga disebut Cynadria karena memiliki sel penyengat yang terletak pada tentakel di sekitar tubuhnya. Coelenterata berkembang biak dengan cara vegetatif jenis tunas. Diawali dengan terbentuknya kuncup di bagian kaki pada fase polip, kemudian kuncup tersebut perlahan-lahan akan makin membesar yang akan membentuk tentakel. Kuncup akan bertumbuh dan menempel di sekitar kaki induknya sampai kuncup baru tumbuh pada induknya. Contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut ini ya. Jadi munculnya dari sini, dia nanti makin lama akan makin besar dan dia nanti akan melepaskan diri seperti ubur-ubur seperti ini. Tidak akan melahirkan telur, planula, dan akan nanti ada Coelenterata yang baru. Ya. Oke, jenis yang kedua vegetatif yaitu membelah diri. Pengertiannya membelah diri itu ialah cara berkembang biak pada hewan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian, asalnya satu menjadi dua misalkan. Yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Pembelahan dua bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contoh hewannya amuba ya. Cara amuba berkembang biak itu dengan cara membelah diri sehingga berkembang biaknya sangat cepat. Sementara sebagian perubahan geografis atau atmosfer mampu memusnahkan sebagian besar organisme hidup, organisme uniseluler seperti amuba yang mampu bertahan karena kemampuan reproduksi mereka yang cepat. Jadi mereka gampang mati tapi mereka gampang menghasilkan keturunan yang baru ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini amuba satu ya, dia membelah diri menjadi dua. Nanti dia dari sini membelah diri lagi jadi dua lagi. Itu sangat cepat sekali amuba. Oke, yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Jadi fragmentasi itu cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme atau makhluk hidup yang baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contoh hewannya seperti pada cacing pipi dan cacing pita. Nah, ini contohnya ya, ini cacing, dia fragmentasi memotong dirinya sendiri. Ya. Ini kepalanya. Jadi nanti cacing baru ini badannya atau ekornya jadi cacing baru. Yang kedua ini cacingnya yang hidup di dalam perut ternak biasanya ya. Nah, ini dia ada cacing di ternak, lalu ternak hewan ternak tersebut misalkan kambing mengeluarkan kotorannya, lalu di dalam kotoran tersebut ada telur dari cacing yang ada di dalam hewan tersebut. Telur tersebut nanti akan menetas ya, lalu di dalam telur tersebut biasanya nanti dia akan masuk atau termakan oleh siput air tawar ya. Nah, dari siput air tawar ini nanti dia akan lama-kelamaan terus dia akan berenang menuju rumput. Jadi nanti dia akan tinggal di rumput lagi, sudah keluar dari siput ini, dan nanti rumputnya dimakan oleh ternak. Nah, di dalam hewan ternak ini, cacing ini biasa melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah fragmentasi. Dia memutuskan atau membelah bagian dirinya sehingga mentambah banyaklah cacing di dalam tubuh hewan tersebut. Ya. Itu disebut fragmentasi.
Baik, sekian penjelasan mengenai cara perkembangbiakan hewan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.